Bagian 3 penyihir yang bernama anak, bagian 2. Setelah Roland memakan potongan terakhir dari telur goreng sarapannya, ia mengambil serbet dan menyeka mulut sebelum berkata, "Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu merasa khawatir bahwa Asosiasi Persatuan Penyihir akan mencoba menyelamatkan penyihir itu ketika mereka mendengar berita bahwa wanita itu belum mati?" Seperti yang Mulia katakan, Barov menghentakkan kakinya dan mendesah. "Aku dengar mereka sedang terburu-buru pergi dan mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Jika tahanan itu mati, maka mereka tidak dapat membantunya, tapi kenyataannya wanita itu masih hidup. Jika para penyihir itu cukup nekat untuk menculik bayi-bayi, aku khawatir mereka tidak akan meninggalkan teman mereka juga." Roland tampak bingung, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah tentang masalah itu. Mengapa asisten Perdana Menteri dan pemimpin ksatria selalu berbicara tentang para penyihir seolah-olah mereka adalah musuh yang tak dilawan? Wanita yang akan dieksekusi itu adalah seorang penyihir, bukan? Wanita itu begitu kurus hingga bahkan angin saja sepertinya bisa menerbangkan wanita itu. Jika ia benar-benar memiliki kekuatan mengerikan yang luar biasa, mengapa wanita itu berdiri di tiang gantungan dan menunggu kematiannya sendiri? Tidak, wanita itu bahkan tidak akan bisa menangkapnya. Menurut keterangan dari pihak gereja, wanita itu adalah seorang utusan iblis, dan oleh karena itu pasukan penghukum dan pasukan militer lainnya akan mengalami kerugian besar jika mereka berani melawannya. Namun, penyihir itu ditangkap oleh penduduk di kota perbatasan, dan disiksa dengan segala cara sampai ia dibawa ke tiang gantungan, tetapi masih belum ada tanda-tanda kekuatan yang mengerikan itu. Oke, sebelum lanjut, bantu Mimin dengan menekan tombol subscribe, dan komen kota asal kalian, agar Mimin tahu, udah nyampe mana video ini. Dukung channel, Novel Upload, dengan subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjut. Bagaimana penyihir itu bisa ditangkap? Tanya Roland. Aku dengar bahwa ketika daerah tambang di lereng utara runtuh, penyihir itu mengungkapkan identitasnya sendiri dengan tujuan untuk melarikan diri. Tapi kemudian wanita itu ditangkap oleh penduduk desa yang marah. Jawab Barov. Aku punya retensi tentang masalah ini, dan itu terjadi tepat di hari di mana sebelum aku melakukan perjalanan melintasi waktu, pikir Roland. Bagaimana penyihir itu mengungkapkan identitasnya? Pangeran bertanya dengan suara nyaring. Aku tidak tahu pastinya. Asisten menteri menundukkan kepalanya dan berkata, "Waktu itu situasinya sangat kacau, dan bisa jadi ada orang yang melihatnya sedang menggunakan kekuatan sihirnya." Roland mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apakah kamu tidak bisa menyelidiki situasi yang sebenarnya terjadi?" "Yang Mulia, prioritas utama kami adalah untuk mengembalikan kegiatan produksi di area pertambangan," sahut asisten Perdana Menteri. "Setengah dari pendapatan kami berasal dari hasil pertambangan besi, dan satu lagi, para penjaga telah memastikan bahwa ada seseorang yang telah dilepaskan di tempat kejadian karena kekuatan sihir." "Kekuatan sihir macam apa?" Roland bertanya. Ia menjadi lebih tertarik dengan kasus ini dibandingkan sebelumnya. Kepala orang itu dan sebagian besar tubuhnya berserakan di tanah, seolah-olah orang itu meleleh. Kondisinya mirip seperti lilin hitam yang terbakar sampai habis. Wajah Barov terlihat jelek. "Yang Mulia, Anda tidak ingin melihat pemandangan yang menjijikan seperti itu." Roland memainkan garpu perak di tangannya sambil memikirkan masalah itu. Sejarah menyatakan, sebagian besar korban yang diburu oleh Asosiasi Persatuan Penyihir justru adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan dengan demikian, para penyihir yang menanggung beban kemarahan dari pihak gereja dan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kenyataannya memang ada sebagian orang dari para penyihir itu yang mendatangkan kematian bagi dirinya sendiri. Orang-orang ini berpakaian aneh dan tidak lazim, dan menghabiskan hari-hari mereka mencampur semua jenis bahan-bahan dalam sebuah kuali besar, serta mengklaim bahwa mereka dapat meramalkan masa depan dan menentukan hidup dan matinya seseorang. Mereka menyatakan kekuatan mereka dengan melakukan beberapa trik, misalnya memanfaatkan reaksi alami dari kekuatan alam untuk membuktikan bahwa mereka telah memperoleh kekuatan dari Tuhan. Bagi orang di zaman modern, hal semacam ini hanyalah trik kimia sederhana, tetapi pada abad pertengahan, orang dengan mudah mengira ini sebagai hal fenomenal yang di luar nalar. Untuk melelehkan seseorang, hal pertama yang diingat Roland adalah larutan asam. Namun persiapan untuk melelehkan seseorang memerlukan waktu yang sangat panjang dan prosesnya sendiri membutuhkan seluruh tubuh korbannya untuk direndam dalam larutan asam. Satu hal lagi, efek leburnya pasti tidak akan membuat proses meleburkan dengan menggunakan lilin. Dan solusi asam merupakan yang terkuat dari semua solusi yang ada. Lalu bagaimana cara penyihir melakukannya? Jika penyihir itu menggunakan bahan kimia, berarti ia mungkin seorang ahli kimia. Dan hal semacam ini sangat jarang ditemukan di seluruh wilayah ini. Tetapi bagaimana jika tidak? Roland termenung sejenak, dan kemudian berkata dengan mantap, "Antar aku kepada penyihir itu."
Asisten Perdana Menteri melompat berdiri dan tanpa sengaja menjatuhkan cangkir susu yang belum diminumnya. Yang mulia, Anda ingin melihat penyihir itu? Ya, ini adalah perintahku. Roland menoleh dan mempertimbangkan pada asisten menteri. Di satu sisi, Cheng Yan bersyukur akan gaya Pangeran Roland yang tidak mudah diterka. Ketika Roland berjalan menuju pintu, ia tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Benar, dari dulu aku selalu ingin bertanya, mengapa kita menggunakan tiang gantungan?" "Apa?" Roland masih bertanya, "Mengapa tiang gantungan? Bukankah seharusnya para penyihir dibakar di tiang pancang?" Barof tampak kebingungan. "Benarkah? Tapi penyihir itu tidak takut api. Hanya ada satu penjara bawah tanah di kota perbatasan karena tanahnya yang begitu tandus di daerah itu sehingga penjara tersebut tidak mampu membiayai biaya pemeliharaan jika menampung terlalu banyak tahanan. Sebagian besar penjahat besar akan langsung mengadakan konferensi dalam beberapa hari lalu dibebaskan atau dieksekusi. Selain Barof, ada kepala pemimpin ksatria, sipir penjara, penjaga istana dan dua pengawal yang juga ikut menemani pangeran menuju penjara bawah tanah. Dinding bawah tanah itu memiliki 4 lantai dan dindingnya terbuat dari batu granit yang keras. Ini adalah pertama kalinya Roland mendatangi tempat semacam ini. Roland menyadari bahwa semakin dia masuk, semakin sempit jalan yang dilaluinya, dan semakin sedikit jumlah sel yang berada di dalamnya. Roland membayangkan orang yang membangun tempat ini mungkin menggali lubang yang menyerupai kerucut yang terbalik pada awalnya, dan kemudian mengisi lubang tersebut sedikit demi sedikit dengan lapisan-lapisan batu. Proyek pembangunan yang dibangun secara asal-asalan ini tidak akan dapat menyediakan sistem pengairan air yang baik. Tanahnya terlalu basah dan lumpur mengalir menuruni tangga, bahkan mengalir sampai ke lantai paling bawah. Penyihir itu berada di lantai paling bawah di penjara bawah tanah. Semakin turun ke lantai yang 7, bau busuk semakin menyeruak di udara. Yang mulia, Anda terlalu banyak mengambil risiko dengan melakukan hal ini. Meskipun penyihir itu telah diamankan dengan liontin penghukuman Tuhan, hal itu tidak sepenuhnya aman bagi Yang Mulia. Yang berbicara itu adalah Carter Lannis, si pemimpin ksatria. Segera setelah Carter mengetahui bahwa pangeran berencana mengunjungi penyihir itu, ia segera memberlakukan dan memohon pangeran untuk membatalkan rencana mengunjungi penyihir itu. Carter tidak mau menuruti perintah pangeran dan menolak untuk pergi, bahkan ketika pangeran dengan berani mengabaikan keamanannya sendiri. Bagaimana bisa seorang pria yang tinggi dan tampan seperti itu menjadi seorang penakut? Pikir Roland. Roland berharap ada seseorang untuk membungkam Carter. Jika kamu bahkan tidak berani memandang iblis itu dengan matamu sendiri, bagaimana mungkin kamu memiliki keberanian untuk menghancurkannya? Saya pikir kamu seharusnya tahu hal itu, kata Roland. Sebelum memerangi kejahatan, salah satu dari kita harus mengetahui kekuatan lawan yang kita hadapi. Tindakan yang diperdagangkan bukanlah tindakan yang rumit, bantah Carter. Maksudmu kamu mau mengatakan bahwa kamu akan menegakkan keadilan melawan musuh yang kamu anggap lebih lemah tapi malah menutup mata terhadap musuh yang lebih kuat? Roland menantang Carter. Tidak, Yang Mulia, maksudku, Carter terbata-bata. Sebelumnya kamu takut akan serangan para penyihir, dan sekarang kamu bahkan takut untuk melihat seorang wanita muda. Pemimpin dari para kesatriaku ini memang benar-benar luar biasa. Meskipun pemimpin ksatria itu adalah orang yang banyak berbicara, tetapi ia tidak mahir dalam hal itu, maka Carter tidak berdaya menghadapi seorang pembicara yang handal seperti Roland. Setelah itu mereka semua telah sampai di lantai bawah penjara bawah tanah. Lantai ini jauh lebih kecil dari lantai di atasnya, dan hanya terdapat 2 sel saja. Penjaga penjara menyalakan obor-obor di dinding, dan ketika kegelapan mulai sirna, Roland bisa melihat penyihir itu berada di salah satu sudut selnya. Pada waktu itu merupakan akhir dari musim gugur dan suhu di penjara bawah tanah cukup dingin bagi seseorang dan terdapat uap putih ketika seseorang mengeluarkan napas. Roland mengenakan mantel berbulu dengan lapisan sutra di dalamnya, karena itu ia tidak merasa kedinginan. Tetapi wanita itu hanya mengenakan sebagian pakaian tipis yang tidak menutupi seluruh tubuhnya. Karena itu lengan dan kakinya yang tidak menutupi pakaian membeku sampai berwarna putih. Nyala obor yang tiba-tiba membuat wanita itu membekukan tubuh dan menutup matanya. Sejenak kemudian, wanita itu membuka matanya dan melihat ke arah mereka. Sepasang matanya berwarna biru pucat yang menyerupai air danau yang tenang. Tidak ada rona ketakutan pada wajah si penyihir dan tidak ada tanda-tanda kemarahan atau kebencian padanya. Untuk sesaat, Roland melihat bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan seorang wanita yang lemah, tetapi wanita ini adalah seorang yang sangat kuat. Roland merasa seolah-olah obor menjadi sedikit lebih redup. Wanita itu berdiri, mencoba untuk bersandar di dinding, tetapi gerakan tubuhnya membuatnya tampak seolah-olah ia bisa jatuh kapan saja. Akhirnya, wanita itu bisa berdiri tegak dan dengan terlatih-tatih berjalan menuju cahaya. Wanita ini membuat sebagian besar orang di hadapannya terkesiap ketakutan dan mereka mundur sebanyak 2 langkah. Hanya pemimpin ksatria yang mempertahankan postur tubuhnya dan melindungi pangeran.
Siapa namamu? Roland menamparkan bahu pemimpin ksatria untuk memberi tanda bahwa Carter tidak perlu merasa tegang.